rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam doa Sabtu pagi. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan pasal 13, ayat 14 dan 18. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, jika pada pagi hari ini hamba-Mu beserta dengan umat Tuhan yang lain dapat berhimpun melalui media daring untuk bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam doa Sabtu pagi ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pembacaan kitab suci ini dan memampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, memahami dan memberlakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Ulangan pasal 13 ayat 14 dan 18, demikian firman Tuhan dituliskan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Renungan pagi hari ini diberi judul Mendengarkan Suara Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal 13 ini memuat perintah Musa kepada bangsa Israel agar berhati-hati dan mewaspadai ajakan dari orang-orang yang mengaku nabi. Sesungguhnya mereka nabi palsu yang mengaku dapat membuat mukjizat dan kemudian mengajak bangsa Israel untuk menyembah ilah lain yang sesat. Siapakah ilah lain itu? Ilah lain bukanlah Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Ilah lain bukanlah Allah yang menyertai perjalanan bangsa Israel, dan bukan Allah yang memberkati bangsa Israel, baik secara jasmani maupun rohani. Ilah lain bukanlah Allah yang mengasihi umat Israel dan mengampuni segala dosa-dosa bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel seringkali berlaku tidak setia kepada Tuhan. Bagaimanakah cara bangsa Israel untuk mewaspadai, untuk berhati-hati, untuk dapat menolak ajakan ilah palsu tadi? Musa dalam perintahnya mengingatkan agar bangsa Israel dapat mengenali suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mengikuti perintahnya melalui pembacaan Taurat,
melalui peribadahan yang dilakukan, dan melalui perintah-perintah Tuhan yang diajarkan oleh Musa. Sebab hanya dengan cara itulah bangsa Israel dapat mengenali, dapat mewaspadai, dapat menolak ajakan untuk menyembah ilah-ilah palsu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, umat Tuhan pada masa kini juga diperhadapkan dengan ajakan, tawaran untuk menyembah ilah-ilah palsu. Ilah palsu dalam bentuk yang lain, mungkin dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kemasyhuran, dalam bentuk harta benda. Sehingga melalui semua itu umat Tuhan tidak lagi berpaut kepada Tuhan, tidak lagi tertarik untuk mendengar firman Tuhan, tidak lagi mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Umat Tuhan dapat juga tersesat melalui ajakan, tawaran dari kuasa-kuasa itu. Karena itu, umat Tuhan pada masa kini perlu mengenali firman Tuhan, perlu mendengar suara Tuhan, perlu mendengar perintah Tuhan melalui firman Tuhan yang diwartakan dalam Alkitab, yang tertulis dalam kitab suci, yang diberitakan dalam peribadahan, yang diberitakan di dalam pertemuan komunitas umat Kristen, dan yang juga difahami, dikenali melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Hanya dengan cara mengenali suara Tuhan, mengenali firman Tuhan, dan memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita dapat terhindar, dapat menolak ajakan untuk menyembah ilah palsu. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk terus mengenali firman Tuhan dan mendengar suara Tuhan, supaya kita hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika pada kesempatan ini kami dapat membaca firman-Mu yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 14 dan 18. Kami juga dapat mengingat-ingat ya Tuhan, supaya kami juga dapat memberlakukan firman itu, membaca firman-Mu, mengenali suara Tuhan, mengenali firman Tuhan, dan kemudian memberlakukan dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak tersesat dan mengikuti ajakan kuasa lain untuk menyembah ilah-ilah yang palsu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan kasih yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bahwa kami boleh bersekutu dan mendengarkan firman-Mu pada doa Sabtu pagi ini. Kiranya Engkau mampukan kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dan menjalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami senantiasa boleh menjadi saksi dan melayani dengan lebih baik lagi, dan iman kami semakin dikuatkan. Bapa yang Maha Baik, pagi hari ini kami berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sedang mengalami sakit penyakit, dan mereka yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Berikan kepada kami hamba-Mu kuasa kemurahan dan belas kasih-Mu untuk kesembuhan mereka melalui para dokter, perawat, dan obat, makanan, minuman bagi para orang tua kami, yaitu Ibu Sukarti, Ibu Syekh Muwarni Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Sumarno, Bapak Budi Sukamto. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan, yaitu Saudari Sri Hesti Indrawati atau Saudari Ina Sunarto, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Ibu Junian Rosa Lestari, Bapak Jus Sunarjo, Ibu Diana Krisnandari Marunduri,
Bapak Pendeta Rudi Arianto, Ibu Pendeta Adelia Tatestia Yuwana Marta, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Musrini Julius, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Ibu Marjilah, Bapak Edi Susanto, Ibu Naomi Dwi Hapsari, Ibu Yohana Sutini, Ibu Sri Mursid Suwoyo, Ibu Sri Mulyati Widito, Ibu Sugiyarti, Ibu Novi Rahayu, Ibu Nani Sudarmi, Ibu Kristiani Widi Setiawati, Ibu Ananda Jeva, Bapak Sumurung Raja Guguk, Ibu Sri Sumarni, Ibu Meni Ngestuti, dan Bapak Pono Hendarto. Doa kami juga untuk keluarga jemaat yaitu Saudara Joko Sulistiono, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Suherman, Ibu Tiarma Rita Sudabutar, Bapak Eben Haisar, Bapak Bambang Winanda, dan Bapak Julius Pantau. Tuhan Yesus, Engkau mengenal mereka anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh merindukan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Lawatlah dan jamahlah mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, serta semangat untuk sembuh kembali, serta upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan boleh membawa hasil yang baik. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi dan merawatnya. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, kesehatan yang baik, serta tetap menjadi pendamping yang setia. Kami percaya dengan campur tangan Tuhan yang terus menolong dan memberi kesembuhan yang sempurna pada waktunya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk seluruh adioswa jemaat-Mu di GKJ Ebenezer. Kami serahkan orang tua kami, saudara kami dalam tangan kasih-Mu, agar Tuhan memberkati mereka. Kiranya mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan menikmati segala kegiatan yang dilakukan dengan penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kiranya di usia yang senja, iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi anak cucu mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para saudara kami, jemaat gereja yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan selalu mendampingi anak-anak-Mu dalam mencari pekerjaan. Berikan mereka kesabaran dan tidak putus asa dalam mereka menghadapi hambatan. Kiranya Bapa menolong mereka dan memberikan pekerjaan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Untuk saudara kami yang membuka usaha baru, kiranya Tuhan berikan kemudahan sehingga usahanya akan berjalan dengan lancar. Berkati pula anak-anak yang sedang mencari pasangan hidup. Kami percaya bahwa Engkau telah menyiapkan pasangan yang sebadan dan seiman, serta bisa membangun rumah tangganya dengan masa depan yang baik dalam karunia kasih-Mu dan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk keluarga atau pasangan hidup yang sedang menantikan buah hati. Kiranya Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan agar apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka boleh terjadi sesuai kehendak Tuhan. Berilah mereka dengan keyakinan dan percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah dari Tuhan dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan dan pergaulan mereka. Kiranya Tuhan berikan hikmat supaya anak-anak kami, cucu-cucu kami dapat belajar di sekolah ataupun di kampusnya dengan baik dan berhasil untuk mempersiapkan masa depannya kelak. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga yang sedang mengalami permasalahan di dalam berkeluarga. Kiranya Tuhan terus berikan kekuatan dan kesabaran agar Tuhan membimbing mereka menemukan jalan keluar. Karena kami percaya janji-Mu nyata bagi orang-orang yang setia. Biarlah Tuhan lawat mereka. Kami berdoa untuk para jemaat yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Kami mohon ampun Bapa, kiranya Engkau menolong dan memberi semangat yang baru dan menjamah mereka agar mereka tetap berpegang teguh hanya kepada-Mu saja. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pelayan dan hamba Tuhan yang dengan setia terus melayani dalam kondisi seperti ini.
Dengan berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang harus dihadapi, para pendeta kami, Bapak Joko Sulistyo, Bapak Rudi Arianto, dan Ibu Adelia Atatesia Yohana Marta yang saat ini sedang menjalani tugas belajar di Yogyakarta. Para majelis, pengurus komisi, badan, wilayah, kepala kantor, beserta karyawan-karyawan gereja. Kiranya Bapa perlengkapi dengan hikmat, berkat, dan semangat untuk senantiasa terus dapat melayani dengan sukacita. Kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan agar para hamba-hamba dan pelayan-Mu Tuhan mampukan untuk terus dapat mengembangkan bentuk pelayanan yang diperlukan serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mampukan setiap pribadi para pelayan untuk terus dapat meningkatkan pelayanannya kepada jemaat dan lingkungan di mana Tuhan menempatkan, agar kasih-Mu terus melingkupi mereka. Kiranya Tuhan memampukan setiap pribadi yang ikut dalam pelayanan untuk terus sehat dan semangat melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda remaja, dan ibadah anak. Mohon agar dapat berjalan lancar dan menjadi berkat untuk umat. Mohon berkat untuk para petugas agar dapat menyelenggarakan ibadah dengan baik dan lancar, serta ibadah dapat berlangsung dengan hikmat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan, yaitu GKJ Bumi Indah dan GKJ Kanaan yang saat ini dalam proses pembangunan. Tuhan terus bekerja dan pada waktunya Tuhan memberi segala sesuatu yang mereka rindukan untuk membangun persekutuan jemaat. Tuhan berkati bangsa Indonesia dan para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan negara Indonesia, presiden, wakil presiden, dan jajaran di bawahnya, serta dapat mengelola negara dengan giat dan takut akan Tuhan. Anugerahi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola pemerintahan, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Bapa, kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang masih dalam kondisi peperangan, Engkau menolong kondisi dunia ini agar bangsa-bangsa yang bertikai memiliki kebijaksanaan untuk berdamai dengan mengedepankan kepentingan kemanusiaan. Tolonglah ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia, Engkau sertai dan berkati pemimpin-pemimpin dunia dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar selalu berpegang sesuai dengan kehendak-Mu agar tercapai perdamaian dunia. Inilah doa-doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.